Ayo, boleh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mendiskusikan program basic learning dari kasus pertumbuhan jumlah populasi di Kabupaten Lembata. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Abdul Rifai sebagai ketua dari kelompok 5. Saya Laris Tifonia Seblia sebagai sekretaris. Saya Desi Atmasarina. Saya Febrian Toris Tengklau. Jadi di sini kita mempunyai kasus sebuah kota kecil mengalami pertumbuhan populasi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah setempat ingin memahami bagaimana populasi ini akan berkembang dalam beberapa dekade ke depan untuk merencanakan pembangunan infrastruktur yang memadai. Namun mereka menyadari bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ini seperti tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Pemerintah ingin memodelkan pertumbuhan populasi ini menggunakan persamaan diferensial untuk memperkirakan populasi di masa mendatang dan mengidentifikasi kebijakan yang tepat. Di sini data yang kita ambil seperti yang sudah saya bagikan di HP di grup di teman-teman semua. Kita mengambil data pertumbuhan populasi di Kabupaten Lembata dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Jadi di sini kita mencari laju pertumbuhan. Jadi untuk rumus laju pertumbuhannya sendiri, baik, ini merupakan rumus untuk mencari laju pertumbuhan. Jadi untuk laju pertumbuhan pertama, kita akan mengambil T0, T1, T2-nya. Jadi T0-nya kita ambil dari tahun 2015, T1-nya untuk T sama dengan 1 kita angkat pada tahun 2016, dan juga untuk T sama dengan 2 kita angkat pada tahun 2017. Maka untuk NT sama dengan 0-nya sama dengan 264.342, NT sama dengan satunya sama dengan 269.146, dan NT sama dengan 2 sama dengan 275.428. Jadi kita langsung saja mensubstitusikan nilai T0, T1, T2 untuk model logis untuk laju pertumbuhan yang pertama. Sehingga di sini kita dapat menggunakan rumus yang ini laju pertumbuhan. Jadi E pangkat negatif P sama dengan, kita langsung substitusikan saja T0-nya 264.342 dikali untuk N2 kurang N1-nya 6.282 dibagi jadi setelah kita peroleh untuk nilai E pangkat negatif P-nya 1,255. Sehingga untuk nilai P1-nya dari pertemuan pertama, P1 sama dengan negatif 1,255 sama dengan 0,227. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Oke, baik, saya mau tanya sedikit. Ya. Mohon maaf sebelumnya untuk kita menentukan cara mencari pesertanya bagaimana? Jadi P1 untuk kita menentukan P1-nya, kalian di sini E pangkat negatif P sama dengan hasil dari E pangkat negatif P-nya 1,255. Maka kita mencari nilai P-nya. Kalau E-nya ini kita pindahkan ke ruas sebelah, maka dia akan menjadi 0. Karena di sini ada pangkat
negatif, maka di sini jadi negatif ln 1,255, sehingga kita bisa cakap menggunakan kalkulator mendapatkan hasil 0,22. Kemudian cara yang sama juga kita bisa gunakan untuk laju pertumbuhan kedua dan juga ketiga. Namun untuk laju pertumbuhan kedua kita mengambil data dari N1, N2, N3. Kemudian untuk laju pertumbuhan yang ketiga kita menggunakan dari N2, N3, dan N4. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan model logistik yang pertama. Nah, model logistik yang pertama ini kita menggunakan rumus NT. Di rumus NT ini kita belum ketahui nilai dari P per Q. Jadi kita terlebih dahulu mencari nilai P per Q. Jadi di sini kami mendapatkan nilai akhir dari P per Q-nya adalah negatif 5.197.494,5131. Setelah kita mendapatkan nilai akhir dari P per Q ini, kita substitusikan ke rumus NT. Jadi setelah kita kasih masuk, kita mendapatkan hasil akhir dari rumus NT-nya itu negatif 5.197.494,5131 per 1 tambah negatif 20,662 dipangkatkan 1 tambah negatif 20,662 kali E dipangkatkan dengan negatif 0,035 T. Rumus ini juga berlaku untuk model logistik kedua, ketiga. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari yang sudah Saudara Lani jelaskan tadi, kita akan mensubstitusi nilai T sama dengan 0,1234 ke dalam nilai NT di atas, sehingga diperoleh untuk T sama dengan 0, untuk N 0-nya sama dengan minus 264.342,107. Untuk N1-nya 244.896,276. Untuk N2-nya 284.560,335, dan untuk N3-nya sama dengan 265. Dan untuk N3-nya sama dengan 265.734,164, dan selanjutnya untuk N4 sama dengan 306.401,864. Baik, kita masuk ke kasus 2. Kasus 2 itu model penyebaran penyakit menular dengan persamaan referensial. Deskripsi kasus. Sebuah kota sedang mengalami wabah penyakit menular yang baru terdeteksi. Pemerintah kota ingin mengetahui bagaimana penyakit ini akan menyebar dalam populasi, agar mereka dapat merencanakan tindakan pencegahan yang efektif seperti vaksinasi atau karantina. Anda diminta untuk memodelkan penyebaran penyakit ini menggunakan persamaan referensial dan memprediksi bagaimana penyakit tersebut akan menyebar dalam beberapa bulan ke depan. Baik, di sini kita akan membuat data hipotetik. Dari berita yang pertama ada populasi kota. Populasi kota di sini ada 10.000 orang. Yang kedua jumlah individu yang terinfeksi awal yaitu 10 orang. Yang ketiga jumlah individu yang rentan atau belum terinfeksi tetapi bisa terinfeksi yaitu 9.990 orang. Terus yang berikut ada jumlah individu yang pulih dan tidak bisa terinfeksi lagi yaitu
0 orang di awal. Dan yang berikut tingkat penularan kita bisa bilang beta yaitu 0,3, yang artinya setiap orang yang terinfeksi rata-rata akan menular penyakit kepada 0,3 orang lainnya per hari. Yang berikut tingkat pemilihan atau gamma itu 0,1, yang artinya setiap orang yang terinfeksi rata-rata akan pulih dalam 10 hari. Yang berikut adalah deskripsi model Sierre. Dalam model Sierre ini membentuk populasi manusia NN ke dalam 4 kelompok variabel. Yang pertama ST, yaitu jumlah individu yang rentan atau belum terinfeksi tetapi bisa terinfeksi. Yang kedua ET, jumlah individu yang terinfeksi tapi belum aktif. Yang ketiga IT, yang artinya jumlah individu yang terinfeksi dan dapat menular penyakit. Yang terakhir itu RT, yang jumlah individu yang pulih dan tidak bisa terinfeksi lagi. Yang berikut bagian C yaitu asumsi dan parametrik. Berikut adalah asumsi dan parameter yang digunakan dalam model ini. Yang satu, populasi kota yang tadi disebutkan yaitu 10.000 orang. Yang kedua, jumlah individu awal yang rentan atau SO yaitu 9.990 orang. Jumlah individu awal yang terinfeksi atau IO 10 orang. Tingkat penularan beta, yang artinya setiap orang yang terinfeksi rata-rata akan menular penyakit kepada orang per hari. Oke, yang terakhir tingkat pemulihan atau sigma, yang artinya setiap orang yang terinfeksi rata-rata akan pulih dalam 10 hari. Selanjutnya kita masuk kepada bagian penyelesaian. Di sini kita menggunakan model Sierre untuk menghitung perubahan jumlah individu dalam setiap kategori selama beberapa hari ke depan. Yang pertama, untuk menentukan parameter model berdasarkan data yang diberikan, yaitu populasi total 10.000 orang, jumlah individu rentan 9.990 orang, jumlah individu terinfeksi awal 10 orang, jumlah individu pulih awal 0 orang, tingkat penularan 0,3, tingkat pemulihan 0,1, masa inkubasi 5 hari. Yang berikut kita menyusun persamaan diferensial. Model Sierre dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Untuk DS per DT sama dengan negatif beta dikali SI per N. DE per DT sama dengan beta dikali SI per N dikurangi E per 5. DI per DT sama dengan E per 5 dikurangi gamma I. Dan yang terakhir DR per DT sama dengan gamma dikali I. Kemudian kita masuk ke bagian inisialisasi kondisi awal. Kondisi awal untuk model ini adalah untuk S0-nya yaitu 9.990, E0-nya sama dengan 0, I0 sama dengan 10, dan R0 sama dengan 0. Kemudian kita menghitung perubahan setiap hari. Ini kita akan menghitung jumlah individu dalam setiap kategori untuk beberapa hari ke depan menggunakan metode Euler, yang merupakan metode numerik sederhana untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Baik, selanjutnya kita akan menghitung perubahan setiap hari. Yang pertama, untuk menentukan langkah, kita menggunakan delta T sama dengan 1 hari. Yang diketahui di sini yaitu S sama dengan 9.990, untuk E sama dengan 0, E sama dengan 10, dan L sama dengan 0. Yang pertama kita menghitung hari pertama, yaitu hitung perubahan. Dengan rumus yang pertama yaitu delta S sama dengan min beta dikali SI per N sama dengan min 0,3 dikali 9.990 kali 10 per 10.000 sama dengan min 29,97 atau mendekati min 30. Yang kedua, S1 sama dengan S0 ditambah delta S sama dengan 9.990 dikurang 30 sama dengan 9.960. Yang ketiga,
delta E sama dengan beta dikali SI per N dikurang E per 5 sama dengan 0,3 dikali 9.990 dikali 10 dibagi 10.000 dikurang 0 per 5 sama dengan 29,97 atau mendekati 30. Yang keempat, I sama dengan E0 ditambah delta E sama dengan 0 ditambah 30 sama dengan 30. Yang kelima yaitu delta I sama dengan E per 5 dikurang gamma I sama dengan 30 per 5 dikurang 0,1 dikali 10 sama dengan 6 per 5 sama dengan 5. Yang keenam yaitu I1 sama dengan I0 ditambah delta I sama dengan 10 tambah 5 sama dengan 15. Yang berikut R1 sama dengan R0 ditambah gamma I0 sama dengan 0 ditambah 0,1 dikali 10 sama dengan 1. Yang berikut RI sama dengan R0 ditambah R1 sama dengan 1. Dari yang sudah kita hitung, kita menghasilkan hasil hal ke-1 yaitu untuk S1 sama dengan 9.960, E1 sama dengan 30E dikali 1 sama dengan 30, untuk I1 sama dengan 15 per 1 sama dengan 15, dan untuk R1 sama dengan 1. Selanjutnya dengan cara yang sama dilakukan untuk hari-hari selanjutnya yaitu dari hari kedua hingga hari ke-10. Dan untuk hasil dari perhitungan ini dari hari pertama hingga hari ke-10 kami akan tampilkan di layar. Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih.